Iya. Iya, jadi di saat ini kita dari media yang jurnalis bersama Bapak Sekretaris Daerah SMB. Apa kabar Bapak? Baik. Iya Bapak, jadi hari-hari ini kami Barat Daya lagi digerakkan dengan persoalan SPBD fiktif Bapak. Nah di saat ini kesempatan ini kita diberikan ruang untuk wawancara Bapak Sekda. Apa tanggapan dari Bapak selaku Sekretaris Daerah terkait dengan isu politik di Pilkada ini Bapak? Karena salah satu nama yang mungkin sering dicuitkan di media sosial adalah Bapak sendiri. Nah di kesempatan ini media ingin wawancara minta klarifikasi dari Bapak dan penjelasan lengkap dari Bapak sendiri. Mungkin silakan Pak. Iya, jadi bicara soal SPBD fiktif yang diperiksa itu 2017 dan 2018. Untuk 2017 itu tidak ada temuan apapun untuk sekretariat daerah. Kebetulan sekretariat daerah kan kita sebagai, atau saya sebagai pengguna anggaran, tapi anggaran itu anggaran bupati dan wakil bupati. Tidak sama seperti di dinas atau badan SKPD, itu mereka atur langsung. Nah, jadi makanya di sini sulit untuk kita bisa katakan saja buat kebijakan, tidak bisa. Karena diawasi, apalagi orang-orang di keuangan itu orang-orang bupati dan wakil bupati semua. Jadi kalau bicara SPBD fiktif untuk buatan anggaran tidak ada SPBD fiktif. Karena kalau fiktif berarti pasti ada SPBD yang tidak dilaksanakan, dan pasti juga ada yang menandatangani bukti penerimaan uangnya. Ini kan tidak ada. Kalau misalnya bilang fiktif, kecuali bukti perjalanan atau rincian dana untuk perjalanan dinas itu orang lain tanda tangan. Tapi ini semua kan tanda tangan sendiri masing-masing. Ketika dia mau terima uang dia tanda tangan dulu, baru dia dapat dananya. Dananya itu sekitar 75%, 70 sampai 72%. Dengan catatan itu memang dianjurkan oleh BPK. Karena sering orang pulang jalan dinas, bukti tidak cukup, tapi sudah lanjut bayar, mau kembalikan itu susah. Nah, jadi 70% atau 75% itu ditandatangani oleh orang yang mau jalan dinas. Sekarang kalau bilang fiktif, siapa yang jalan dinas pakai sabuk pengaman? Ya kan? Pernah jaksa bilang berita bahwa ada pejabat yang dalam 2 tahun anggaran itu cuma dia pun bukti atau dia pun dokumen itu jalan 9 kali, tapi ketika ditanya itu dia cuma jalan 4 kali. Nah, saya bilang jaksa panggil dia dan sesuaikan tanda tangan sama dengan tanda tangan. Kalau misalnya dia yang tanda tangan lalu dia ambil uang, harus dia kembalikan dana itu ke kas daerah atau kas negara. Tapi kalau misalnya ada tanda tangannya bukan dia, katakan seorang jiplak atau orang meniru palsu, berarti cari orang yang tanda tangan. Karena masalah SPBD itu bukan urus di atas di sekda sini. Ya, masih ada Kaba, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran. Jadi yang melakukan verifikasi atau mengumpulkan bukti-bukti itu PPTK. Kemudian diverifikasi pertama oleh bendahara pengeluaran. Kemudian setelah itu diverifikasi diverifikasi oleh PPK sebagai verifikator. PPK, pejabat penata usaha keuangan. Kemudian setelah itu belum bawa sini, dia bawa lagi ke BUD untuk verifikasi terakhir sana, benar nggak? Kalau sudah betul bawa ke sini, saya selaku pengguna anggaran itu untuk melegalisir saja. Kalau sudah tanda tangan, suparaf, ya tidak ada alasan untuk tidak tanda tangan. Harus tanda tangan supaya mempercepat proses pencairan berikut. Terus yang kedua, ada pejabat yang mengatakan bahwa dia cuma dapat 70%, 30% tidak dapat. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat, saya dan jaksa coba lihat kembali dokumen yang ada. Kalau dia bilang dia dapat 70%, apa pertanggungjawabannya itu
genap 100% atau jangan sampai malah tidak kurang, dia kurang dari 70%. Jadi kalau tidak dibayar 30% itu artinya bahwa pertanggung jawab atau bukti dia itu dia tidak cukup 100%. Karena kita sudah tahu pejabat-pejabat sini berangkat ke sana disuruh tinggal di hotel yang harga 1.750.000 sesuai aturan kan gitu. 1.750.000, tapi dia ke sana dia tinggal di hotel yang harga 400 atau 500 atau juga mungkin 750. Otomatis sisanya harus dikembalikan ketika datang jumlah-jumlah begini. Wah, tidak sampai 100%, tapi mungkin 70%. Itu yang tidak bisa dikasih. Jadi kalau macam yang begitu, silakan periksa saja. Kalau misalnya buktinya 100% tapi tidak bayar 30% sisanya, berarti benar atau? Kalau misalnya mungkin beta juga dicurigai bahwa katakan beta terima uang dari bendahara, misalnya dia potong-potong 30% atau orang punya SPPD lalu mungkin suka beta kasih sekda atau penggunaan anggaran, apa ada bukti? Bicara keuangan, bicara uang ini harus ada bukti, dibuktikan dengan administrasi. Ada bukti ekspropriasi, tanda tangan pernyataan, tanggung jawab mutlak. Itu bicara uang. Jangan bukan orang bicara di luar lalu akomodir lalu bikin sebenarnya kita ini dibuat malu ini. Sebenarnya kita ini harus menuntut nama baik, tapi siapa yang lapor? Cuma orang bicara-bicara tidak tahu siapa-siapa. Kita dipanggil kan, apalagi saya sebagai sekda ini kan sebenarnya saya paling malu sekali ditahan dari jam 10 atau 11 sampai dengan malam hanya memberikan keterangan-keterangan yang tidak pasti. Karena ini semua sudah diperiksa oleh lembaga resmi. Lembaga resmi itu internal dan eksternal. Eksternal itu BPK, internal itu API, Inspektorat. Dan ada berita acara, saya sudah pegang. Berita acara pemeriksaan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, berarti itu menjadi rekomendasi dari dua lembaga itu untuk ditindaklanjuti. Saya sebagai ketua tim TPTGR, ya, untuk ganti rugi keuangan negara atau kerugian negara, itu kita sedangkan mereka harus tanda tangan bertanggung jawab atau tanggung jawab untuk kembalikan uang negara. Tapi kan 2 tahun itu kan tidak ada temuan. Bagaimana tiba-tiba muncul bahwa ada SPPD fiktif? Tidak ada SPPD fiktif, Pak. Semua dokumen itu sudah dibawa ke kejaksaan sana. Walaupun datang ambil tanpa melalui beta kan sebagai ketua arsip administrator di sini. Tapi cukup lapor di wakil bupati atau mungkin bupati, orang angkat langsung bawa di kejaksaan. Gitu. Sehingga bagi saya bilang di jaksa, kami ini berjuang kabupaten kita ini untuk mereka, untuk bangun dia supaya sama dengan kabupaten, karena kita sudah terlambat, tertinggal. Tidak ada orang yang berpikir atau berniat bahwa dapat jabatan supaya korupsi atau bikin SPPD fiktif. Saya ini biasa berangkat 1 SPPD. Memang pernah ada teman saya dari Buru sana, dia SPPD fiktif karena dia setiap berangkat itu 3, 5, mungkin 7 juga SPPD dia harus bawa. Dia panggil stafnya, kepala bagian, asistennya, tanda tangan dulu, dia mau berangkat Jakarta. Saya tidak pernah begitu. Mengapa? Karena kita ini, selain bukan sifat saya ya, tapi kita di sini kan ini budaya, nyorieta. Katong berjalan orang SPPD, tapi dia berkata, balaga berangkat Jakarta, bola-balik, ada beberapa sebenarnya saya mau begitu. Ya, sampai SPPD kalau pergi dia kurang, misalnya 4 hari atau 5 hari. Kalau 4 hari di Ambon, kalau Jakarta 5 hari. Kalau sudah lewat misalnya kegiatan lain, dia telepon bendahara tambah dong, tambah hotel, tambah uang makan, selesai. Transportasi tetap tidak bisa tambah karena pergi dan datang. Begitu. Jadi SPPD fiktif sangat naif sekali. Betul juga rasa malu sebagai seorang pejabat yang tidak pernah. Saya ini mantan kepala dinas PU loh. Orang datang tanda tangan sampai 75 miliar, 50 miliar, terakhir itu 7 miliar, 15 miliar. Juga kalau misalnya dia tidak pernah datang, kita terima kasih Pak. Ini kan sistem online, sistem non tunai. Ya, kalau tidak pernah datang itu, ya saya bukan seperti orang mau kejar-kejar. Dia pernah bilang beta ini sekda ini makan tulang. Kita tahu siapa yang makan isi. Tapi kita ini tidak ada orang berniat untuk korupsi uang ini. Apalagi datang cuma
gara-gara barang ini saya duga bahwa waktu itu memang ada kebijakan bupati yang lama, karena waktu itu berkalian dengan pembentukan Forkopimda di sini. Bupati yang lama selalu perintah untuk bantu mereka. Mereka kan kita kasih rumah tapi kosong, tidak ada kursi. So kalau datang sudah di dalam langsung bicara lama, panggil sekda bantu 10 juta, 20 juta, tidak ada kursi sofa, sampai tempat tidur, lemari pakaian, AC, blok air untuk mandi, itu tanggung semua dari sini. Lah, tapi itu kan kebijakan bupati. Kebijakan bupati adalah kebijakan pemerintah daerah. Lalu siapa yang mau urus itu? Siapa yang mau sidang itu? Apakah uang itu ambil lalu waktu tahun 2017 setelah kita lihat itu pencatatan, karena ini kan di luar pos anggaran kan, saya catat, kita catat semua. Dia di buku catatan, saya catat itu 2017 itu ada 200 juta. Lalu 2018 itu ada 400 juta, lebih sedikit. Lalu jaksa tanya, Pak ini tutup dengan dana mana? Dia bilang, Pak, itu kebijakan bupati berarti tutup dengan dia punya dana fasilitas kedinasan bupati. Dan mungkin juga wakil bupati. Artinya begini, misalnya begini, dia harus makan nasi ayam atau nasi daging, tapi dia cukup makan saja nasi ikan. Di sini kan ikan lebih murah dan daging kan. Jadi kurang-kurangnya supaya tutup dia butuh. Dan itu dipertanggungjawabkan setiap bulan, Pak. Misalnya dia harus ambil bahan bakar banyak di rumah untuk ini, tapi kurangi supaya pakai petutup itu. Itu aturan dari bendahara. Kita saya pernah campur bendahara, tapi kita tahu pasti orang bikin begitu. Misalnya mungkin dia harus di ATK untuk bupati, ya dia tiadakan dong. Pakai tiap bulan dipertanggungjawabkan supaya cair lagi toh. Sedangkan kebijakan itu sepanjang tahun. Jadi kalau kumpul ya 1 tahun terus dia akan 200 juta, tapi sebenarnya lalu pakai fasilitas kedinasan bupati waktu itu kan 7 miliar lebih. Jadi ya pakai 200 toh. Tapi itu bukan satu kali abstrak terlalu besar. Tiap bulan ini ada pertanggungjawaban 10 juta, 20 juta. Meja makan Forkopimda, beta ingat sekali itu kajari Pak Ivan Damanik, sarjana hukum itu kita kasih rumah kosong sana yang sekarang dipakai oleh Samsat itu. Itu isi semua itu. Dia kalau datang itu tetap harga sofa, harga meja makan, kursi makan, sampai dapur beli dia punya alat untuk masak semua karena ada orang yang masak situ. Tambah tidur, lemari pakaian, AC, terus blok air, belum listrik sambung listrik kan, bangun rumah habis kan tidak ada sambung listrik. Jadi itu. Jadi waktu 2017-18 itu termasuk Kapolres, termasuk Pabung Angkatan Darat, Pabung Angkatan Udara. Apalagi Angkatan Darat, Angkatan Darat itu setiap 6 bulan kan ganti. Terus suruh Pak tahu, jadi datang itu bertambah bupati, lama-lama sedikit cerita bupati panggil sekda, panggil dulu. Apalagi dia mau pulang, Pak Sekda terus tugas sama-sama di tahun selama 6 bulan ini kasih 10 juta lu pegang-pegang atau 5 juta lu pegang. Itu yang terjadi. Tapi itu adalah, kita anggap itu adalah kebijakan pemerintah daerah, kebijakan bupati, kebijakan. Beta juga sudah pernah, karena satu kali itu ada besar, beta pernah minta laki-laki, beta bilang, Pak, tolong bikin nota atau memo. Dia marah beta, sekda tidak cerdas, baru dibuka tamu, Pak, tidak cerdas, lama-lama beta kasih muncul baru tahu. Kan malu beta harga diri. Dan sudahlah, kalau buat sudah kasih saja. Jadi selama 2017 itu 200 juta. Lalu 2018 itu 400 juta. Itu. Dan pemeriksaan dari baik pemeriksaan internal maupun eksternal tidak ada temuan. Kalau ada temuan pasti dikembalikan. Seperti duluan SPPD fiktif. Siapa sih yang ada tanda tangan sama pun perjalanan? Semua orang yang datang mau jalan dinas, dia bikin telasta. Waktu itu anggap ini penting karena orang pun perjalanan dinas kan sudah habis. Datang pakai. Lalu dia mau berangkat, dia harus tanda tangan dulu supaya mau ambil uang ini harus tanda tangan dulu. Atau tanda tangan dulu baru ambil uang. Begitu tidak ada bila kata ya sampai makanya pejabat SAP atau sekda ada tanda tangan orang SPPD gila-gila lah. Coba periksa dokumen. Apakah kita ada tanda tangan situ? Jadi jangan betul saudara. Sebenarnya kita merasa malu.
betul saya cuma punya tabiat itu pencuri. Tapi karena dipaksa kiri kanan akhirnya orang menganggap bahwa betul ini, wah ini pasti sudah ribat apa nih, pasti sudah lakukan langkah-langkah. Tidak pernah. Nah, saya ini pernah tahun 2020 ya, itu kita masih pakai laporan LHKPN itu masih manual. Jadi bawa data ke gedung bundar di KPK sana. Ada ibu satu bilang, Pak kita Ustaz, bilang, sekdamu itu miskin ya. Dia datang, ada staf banyak-banyak, Pak bilang, Pak, ibu satu di KPK itu, panggil dia bilang, kata, sekda kamu tuh miskin ya. Kami takut, sudah miskin di bumi, tapi kaya di surga. Ada coba, kita bilang, ada pun kewenangan, cukup pikas kalau kita nama di bank-bank, kata kita pergi berapa? Paling tinggi itu 24 juta. Toh, yang lain di BPDM itu kan gaji, tiap bulan ada masuk. Kalau ambil sedikit lah, ada sisi-sisi. Itu saja Bu, ada kayak apa di sini? Rumah saya punya di Jakpur ini, ada korupsi di mana? Mantan kepala dinas PU rumah saja tidak ada. Saya tahu tinggal 1 tahun lebih, dan kesini mau tinggal mana? Ya pulang kampung. Itu Pak. Jadi kalau bicara barang ini sebenarnya betul hati ini hancur. So ada kerja baik tapi orang mencoba untuk bikin sesuatu, mau bikin jadi sasaran lalu tetapkan biar 1 bulan kah, 6 bulan kah, atau 1 tahun kah, yang penting kena masalah hukum. Artinya bahwa misalnya hak politik habis, tidak ada lagi. Tapi dia lupa bahwa ketua ini pejuang kabupaten ini, ya ketua berjuang kabupaten ini, jadi baru kamu datang jadi pejabat-pejabat di mana-mana semua ini. Dan kamu orang tidak tahu, tidak pernah berpikir bahwa beta itu ada istri dan anak. Kalau beta kena masalah kasus ini karena korupsi, jadi harus pecat. Kalau misalnya ditetapkan, ya karena tersangkut jadi pecat. Kalau beta istri anak, maka apa? Apakah itu bukan dosa? Taruh barang di kepala sendiri. Atau semua sama-sama menyembah satu Tuhan ini. Hati-hati. Itu Pak. Iya Pak, jadi terima kasih banyak. Ini satu penjelasan yang sangat baik, yang lengkap Bapak. Jadi mudah-mudahan media masyarakat Lombok Barat Daya semua bisa mendengar dan melihat langsung penjelasan dari Bapak dan tercerahkan. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, terkait dengan SPPD fiktif ini, sesuai dengan keterangan Bapak di salah satu media pada beberapa hari yang lalu, bahwa sebenarnya anggaran SPPD itu ada pihak-pihak yang menerima. Nah, salah satu pihak yang menerima anggaran itu adalah mantan wakil bupati Pak. Nah, sesuai dengan keterangan dari Bapak sendiri di media itu, apakah itu benar dan anggaran tersebut itu digunakan untuk apa Bapak? Kalau masuk ke wakil bupati saat itu. Jadi Pak Wakil Bupati kan sekarang bupati. Iya. Tapi saya suka tahu beliau bahwa pengeluaran di sekretariat daerah di atas 5.000 itu kita catat, 5 juta di atas. Kalau di bawah itu tuh anggaran biasa kita catat. Jadi kan masuk Pak juga ada 10 juta rupiah. Kalau Pak minta kita 10 juta rupiah, kasih kita tambah gaji. Uang kita penggaji bisa sampai 10 juta. Ayam kita sekretariat, baru kita catat. Nah, itu kita sentuh penggunaannya apa, tapi waktu itu kita ke sana ada Pak Hengki Wakil mantan tadi ucapin dulu, dan juga mantan waktu itu kapal Bapeda Pak Yoce Musma, sekarang Astagfirullah. Itu ada saksi. Nah, itu apa kita catat karena uang keluar ini kan pertama tidak ada rumah tangga atau persaudaraan, kemudian jumlahnya sudah ada 5 juta, itu kita kasih catat 5 juta kan kita kasih catat. Ya, jadi uang yang diberikan ke Pak Wakil Bupati saat itu 10 juta ya Pak, tidak tahu penggunaannya seperti apa. Iya, itu serahkan di rumahnya di Pandopo rumah Wakil Bupati. Waktu itu ada dulu di situ Pak Yoses Bermufna dan juga Pak Hengki Wakil. Iya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan ketiga, mana sebenarnya tadi Pak sampaikan bahwa sebenarnya Pak itu rasa malu karena persoalan ini tidak benar, hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu. Iya. Dan sebenarnya kami juga yang sebagai pemuda-pemudi di sini merasa terganggu juga kalau orang tua kami dimainkan di media. Iya, ini kalau dapat tahu siapa pelapornya pasti kita lapor balik. Iya Pak. Pasti kita tuntut dia. Tapi
dong di kejaksaan ragu kayak apa, rahasiakan dan katanya cuma dengar-dengar saja. Loh kok dengar-dengar bisa panggil orang seperti saya ini? Ya kan, ketemu kedudukan saja beda, pangkat saja beda. Ini kalau ikut militer sudah jenderal ini ya. Kalau dipanggil oleh orang golongan 3 lalu periksa. Coba lihat. Iya Pak, jadi ini yang terakhir ya Pak. Untuk yang sendiri Pak sampaikan bahwa sebenarnya ini patut diduga ada orang yang menunggangi. Iya. Nah kira-kira pertanyaannya siapa Pak? Menurut Pak kira-kira yang menunggangi siapa? Iya, maksudnya begini. Karena tidak ada jawaban dari kejaksaan, makanya kita juga menduga ini ditunggangi. Tapi siapa sih? Kecuali yang datang laporan yang dilaporkan itu, dilapor itu dia mengatakan ini loh, ini mereka ini yang lapor. Siapa yang lapor? Ini yang lapor, ini yang suruh periksa. Nah itu masalahnya. Jadi ini kita rasa malu harga diri. Kita pernah di Ambon itu sampai kita menangis di kamar sendiri. Karena apalagi setelah konsultasi teman-teman, oh itu sudah sesaat itu bahaya. Waduh, ini kita ada ambil uang pun, atau uang ini ada masuk di tempat rekening kan? Ini yang diambil juga ini perintah bupati untuk ambil uang kasih orang. Ya, karena dia anggap itu dia Forkopim dan dia kan bilang, dong ini kan baru kita sini jadi kita harus bantu supaya dong beriman itu nanti sampai mobil saja kita ganti. Pertama kita kasih Avanza dengan RAS, kemudian kita ganti dengan Innova. Gitu. Rumah siapkan semua. Dan dalam rumah itu belanja dari sini. Itu kita bilang pajak sesuatu. Jadi cerita lepas kita bilang Pak, tolong dulu. Karena bupati bilang ketemu ini mitra, jadi kita harus bantu penuh supaya Padong betah di sini. Setelah pejabat-pejabat yang lama pulang, Padong suruh bikin ketemu. Susah banget bukan mitra lain, musuh, cara itu kesalahan. Begitu. Ada ketemu ini perlu saling menunjukkan untuk membangun daerah ini. Misalnya ketemu kasih mobil, toh ada sekali-sekali dia bilang kata kejar mobil suruh gangguan, ganggu jadi coba sekda. Ya no jadi seperti itu seperti itu tenang lah betul mau pikir. Oh begitu saya. Ini kenapa kita periksa terus mau bilang kata mau bantu lagi? Bantu ini besok baru pindah orang lain datang periksa itu lah. Ini jadi pelajaran tuh untuk ke depan. Atau memang terlalu baik, tapi akhirnya kita susah sendiri. Artinya karena kita juga memberi. Kalau Abbas ambil langsung untuk kasih pejabat itu seluruh. Tapi yang dia perintah kita ambil dari bendahara, lalu diserahkan di dalam sana. Itu yang kita catat. Karena ini kan lewat perintah. Tanggalnya jelas, cocok. Begitu. Ya, terima kasih banyak Pak untuk wawancara terkait dengan SPP Pak. Jadi, yang tadi saya sampaikan. Rekaman itu kita